Berlatar belakang pada tahun 1982 di Kutub Selatan, kisah bermula dengan memperlihatkan trio petualang yang melacak pancaran frekuensi misterius dari dalam ceruk es. Tepat ketika mereka berdiri persis di atas titik pancaran, guncangan hebat mendadak meretakkan dasar es hingga melempar mereka jatuh ke dalam celah gelap. Kisah berpindah pada sesosok perempuan bernama Maya, seorang ilmuwan purbakala. Suatu hari, Maya dihampiri kawan lamanya yang bernama Bimo. Bimo datang bersama seorang pakar bernama Profesor Baskoro. Baskoro menjelaskan bahwa 2 hari sebelumnya, rekannya yang meneliti bebatuan di benua es menemukan objek tak lazim di kedalaman es. Jika Maya berminat, Baskoro berhasrat mengajak Maya bergabung dalam regu observasi objek tersebut. Je dois en savoir un petit peu plus sur ce qu'il me faudra examiner. Une structure Une structure. et un spécimen. Awalnya Maya enggan lantaran masih terikat tugas rutin. Namun usai Baskoro memikatnya dengan iming-iming sebungkus hidangan lezat dan fasilitas pembiayaan tanpa batas, Maya akhirnya sepakat untuk ikut serta. Digawangi oleh Kapten Rian selaku jurumudi udara, Maya beserta rombongan langsung meluncur ke Kutub Selatan saat itu juga. Faites votre approche par l'ouest. Setibanya di sana, Maya langsung diantar menggunakan kendaraan salju menuju ceruk lokasi objek tersembunyi yang terlihat di awal cerita. Maya dan rekan-rekan masuk ke dalam gua es tersebut, lalu berkenalan dengan komandan lapangan bernama Teguh. Teguh segera memboyong mereka menyaksikan pemandangan menakjubkan yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sebuah bahtera antariksa raksasa milik makhluk asing yang terkubur antah berantah di kedalaman es. Tak jauh dari bahtera tersebut, peneliti juga menemukan jasad spesimen asing yang mati membeku. Tanpa menunda waktu, mereka langsung memotong dan memboyong gumpalan es berisi spesimen asing tersebut menuju markas pusat para peneliti. Di dalam kubus markas, Maya bersama anggota tim mulai mengukur dimensi gumpalan es untuk diproses pencairannya. Profesor Baskoro lantas mengutarakan niatnya mengambil cuplikan jaringan terlebih dahulu agar bisa diteliti lebih cepat. Croyez que c'est judicieux? Oui, Tindakan ini menuai sanggahan dari Maya. Maya menganggap sangat berbahaya memeriksa entitas tak dikenal yang asing dari luar angkasa tanpa prosedur ketat. Namun Profesor Baskoro tidak mengindahkan perkataan Maya dan tetap mengekstraksi jaringan makhluk itu. Usai pengambilan sampel, Profesor Baskoro membawa Maya ke area belakang untuk menegurnya agar jangan pernah memprotes keputusannya di hadapan seluruh anggota regu. Hal itu dinilainya dapat merusak wibawa serta ketertiban kerja. Jika Maya masih ingin bertahan di proyek ini, tidak ada opsi lain selain mematuhi segala instruksi sang profesor. Singkat cerita, malam pun makin gulita. Seluruh orang tampak berkumpul di satu area sembari meneguk minuman hangat, merayakan keberhasilan mereka menemukan objek spektakuler yang sanggup mengubah sudut pandang manusia terhadap alam semesta. Di sudut lain, salah seorang personel bernama Dito, yang baru saja dari kamar mandi mendadak iseng mengamati gumpalan es berisi alien. Tepat sewaktu ia sibuk memperhatikan, keterkejutan melanda dari arah belakang akibat gurauan rekannya. Begitu rekannya berlalu, Dito menyadari sesuatu. Dengan cepat Dito bergegas memanggil seluruh regu. Sempat dikira candaan belaka, Profesor Baskoro beserta rombongan tercengang melihat fakta bahwa jasad alien itu rupanya telah lenyap dan masih berumur panjang. Situasi menjadi genting. Rombongan pun dibagikan menjadi 3 regu guna menyisir entitas misterius tersebut ke seluruh pelosok markas. Dikira sekadar berburu hewan liar biasa, mereka terlalu lugu untuk menyadari bahwa entitas ini tidak sama dengan makhluk bumi manapun. Benar saja, seorang personel bernama Hendra mendadak ditarik masuk ke bawah lantai.
rekannya yang bernama Oki langsung melapor pada yang lain. Sayang, nyawa Hendra tak tertolong usai dilahap hidup-hidup oleh makhluk tersebut. Tanpa pilihan lain, Regu terpaksa membumi hanguskan jasad makhluk itu. Pasca ketegangan mereda, Oki yang sempat terpercik cairan tubuh alien mengalami trauma berat dan langsung dirawat sementara. Adapun untuk jasad alien yang hangus, Maya bersama tim melangsungkan bedah organ dalam secara menyeluruh. Betapa kagetnya mereka tatkala mendapati tubuh Hendra di dalam perut alien masih utuh sempurna layaknya jasad segar. Profesor Baskoro berasumsi bahwa monster tersebut mungkin menyerap seluruh cairan tubuh korbannya. Namun tatkala Maya menemukan plat logam penyangga tulang patah pada bagian lengan Hendra, kecurigaan baru bermunculan. Qu'est-ce que c'est que ça? Melalui verifikasi, Hendra memang pernah mengalami insiden kecelakaan sekitar 1 tahun silam dan wajib memakai plat logam penambal tulang. Menjadi keanehan besar, bagaimana mungkin plat besi tersebut bisa terlepas sedangkan struktur lengan Hendra tetap mulus tanpa cacat. Maya lantas menganalisis sampel darah Hendra di bawah mikroskop dan mendapati kenyataan mengerikan. Sel makhluk asing tersebut memang memangsa sel manusia, lalu membentuk ulang penampilannya. Kesimpulannya, entitas ini sanggup meniru serta menyalin wujud siapapun yang terkontaminasi olehnya. Keesokan harinya, ketika Oki hendak dievakuasi ke fasilitas medis, Maya mendadak curiga jangan-jangan Oki telah tertular saat kecipratan cairan alien semalam. Tak bisa asal menuding tanpa bukti sahih. Maya hanya bisa terdiam dan berharap semuanya aman. Saat Oki sudah masuk ke dalam helikopter, Maya yang sedang membasuh muka di kamar mandi menemukan 4 keping penambal gigi berbahan logam. Maya langsung berlari keluar untuk memperingatkan Kapten Ryan. Namun rupanya bukan Oki yang tertular, melainkan personel lain yang sempat kontak fisik dengan monster itu. Tubuh personel tersebut terbelah, mengeluarkan tentakel, dan membuat helikopter hilang kendali hingga menghantam lereng gunung. Tanpa mengetahui rentetan peristiwa di gunung, Profesor Baskoro mengajak seluruh orang untuk bergegas meninggalkan lokasi ini. Maya langsung mengadang dan menegaskan agar tidak ada seorang pun yang angkat kaki, sebab bisa jadi salah satu dari mereka sudah terinfeksi dan mereplikasi diri. Kate. Mendengar hal tersebut, Profesor Baskoro dan rekan-rekan tentu saja acuh dan ragu. Maya lantas menunjukkan kepingan penambal gigi berbahan logam yang ia temukan sebagai bukti sahih. Kendati demikian, Profesor Baskoro tetap kukuh pada pendiriannya untuk pergi. Melihat situasi tersebut, seorang peneliti wanita bernama Yulia membisikkan prasangka terhadap salah satu rekan yang tingkah lakunya tampak janggal. Guna mencegah mereka kabur, Maya dan Yulia mengendap-endap ke area penyimpanan kunci armada. Namun saat Maya meraih kunci tersebut, tiba-tiba Yulia justru berubah wujud menjadi monster mengerikan. Maya bertegang lari menyelamatkan diri menuju koridor lain. Tepat ketika Yulia versi alien hendak melahap seorang tabib, hadir kawan bernama Lukman yang sigap mengarahkan alat penyembur api. Tanpa ragu, Lukman membakar wujud tersebut. Pada malam harinya, Maya beserta rekan-rekan membumi hanguskan seluruh jasad yang terjangkit agar penularan terhenti. Kejadian itu akhirnya memaksa Profesor Baskoro dan anggota lain mempercayai perkataan Maya. Ça peut être n'importe qui. Mereka sadar entitas ini mampu menyalin wujud siapa saja dan bersembunyi di dalamnya. Penguji darah wajib dilakukan.
dan tak satu pun boleh angkat kaki sebelum situasi steril. Untuk mengantisipasi keadaan, Maya dan Lukman melumpuhkan seluruh armada transportasi yang ada. Y a pas d'autres engins? Verdict. Usai tugas tersebut, Lukman membawa Maya ke area tersembunyi dan menunjukkan simpanan bahan peledak yang mungkin berguna kelak. Mendadak, Kapten Rian beserta Dito muncul. Mereka rupanya berhasil selamat dari kecelakaan helikopter. Karena tidak bisa langsung dipercaya, keduanya digiring ke dalam gudang dan dikunci sampai pemeriksaan darah usai. Di tempat lain, Bimo tengah menyiapkan tes sampel darah. Namun tatkala Bimo keluar 2 menit untuk mencari udara segar, ruang laboratorium mendadak terbakar hebat hingga melenyapkan seluruh sampel darah dan peralatan medis. Tanpa adanya tes darah, Maya teringat bahwa material logam tidak sanggup direplikasi oleh makhluk asing tersebut, dan Maya pun mengumpulkan semua orang. Kebiasaan mengonsumsi hidangan manis membuat mayoritas dari mereka memiliki tambalan gigi berbahan logam. Sehingga dengan metode ini akan terlihat jelas siapa yang terinfeksi di sini. Regardez. Bon. Dari pemeriksaan ini, ada 4 orang yang terbukti masih manusia atau aman, yaitu Bagus, Jonas, Lukman, dan Maya sendiri. Sisanya seperti Profesor Baskoro, Teguh, dan Bimo mengaku memakai tambalan gigi dari bahan porselin, sehingga masih jadi pertanyaan apakah mereka aman atau sudah tertular. Maya teringat dengan nasib Bimo dan Dito yang masih dikurung di gudang. Sehingga Maya menyuruh Jonas dan Lukman untuk membawa mereka kemari untuk memastikan apakah mereka berdua masih manusia atau tidak. Namun saat Lukman dan Jonas tiba di gudang, Bimo dan Dito sudah menghilang setelah kabur melalui lantai kayu yang dirusak. Tiba-tiba Lukman ditarik sesuatu ke dalam kegelapan. Entah bagaimana nasibnya, Jonas langsung kembali ke tempat utama untuk memberitahu apa yang sudah dilihatnya. Terdengar suara kaca pecah di belakang mereka, dan saat bergegas pergi ke sana untuk memeriksa, ternyata itu adalah Bimo dan Dito. Entah bagaimana bisa penyembur api milik Lukman ada pada mereka. Teguh terus memprovokasi Bagus untuk membakar mereka, sehingga Dito yang merasa terancam langsung melepaskan beberapa tembakan yang membuat Bagus langsung tewas saat itu juga. Akibat tembakan itu, tabung gas penyembur api bocor dan menimbulkan ledakan hingga membuat Teguh terpental dan tidak sadarkan diri. Bertempat di ruang rekreasi, Dimas dan Jonas memboyong Teguh yang masih belum sadarkan diri. Mettez-le sur le canapé. Namun pada akhirnya ternyata Teguh sudah terkontaminasi. Potongan tangan Teguh yang berubah menjadi alien mendadak masuk ke dalam mulut Jonas. Sementara tubuh Teguh mengalami kejang hingga mengeluarkan semacam tentakel panjang yang menyerang Bimo dan Dito yang berada cukup dekat dengannya. Tak hanya itu saja, alien tersebut merusak tubuh Bimo, berubah menjadi wujud yang sangat mengerikan, dan berhasil melarikan diri dari ruangan tersebut. Karena Kapten Rian hanya terpaku diam, Maya mengambil alih penyembur apinya dan langsung membakar Jonas serta Dito yang sudah tidak berdaya. Tersisa Maya dan Kapten Rian, termasuk Profesor Baskoro yang bersembunyi di ruangan lain. Alih-alih terhindar dari ancaman, Profesor Baskoro justru didatangi oleh alien tersebut. Tak lama setelah Maya dan Kapten Rian mendengar suara teriakan Profesor Baskoro, mereka didatangi oleh potongan alien yang sempat akan menyerang. Beruntung Kapten Rian cepat tanggap dan berhasil memotong tangan tersebut menggunakan kapak. Mereka kemudian mendatangi ruangan tempat Profesor Baskoro berada.
Maya pergi memeriksa koridor kiri, sementara Kapten Ryan pergi ke koridor kanan. Sesaat setelah mereka berdua terpisah, Kapten Ryan didatangi oleh alien yang langsung menyerang. Kapten Ryan langsung lari ke ruangan lain dan bersembunyi di dalam sana. Bermodalkan senjata seadanya, Kapten Ryan hanya bisa terdiam membisu di balik rak lemari. Sampai akhirnya, Maya muncul dari belakang dan langsung membakar alien tersebut hingga menabrak dinding keluar dari markas. Profesor Baskoro rupanya mengendarai mobil salju menuju lokasi pesawat alien. Maya dan Kapten Ryan langsung melakukan pengejaran saat itu juga. Dalam perjalanan menuju ke sana, Maya sempat menanyakan kondisi Lukman serta bagaimana Kapten Ryan dan Dito bisa merebut penyembur apinya. Kapten Ryan mengaku tidak membunuhnya, hanya membuatnya pingsan dan menyekapnya di dalam gudang. Tiba di lokasi pesawat alien yang berada di bawah lapisan es, Maya dan Kapten Ryan berjalan tepat di atas pesawatnya. Tiba-tiba, pesawat itu menyala, membuat Maya terjatuh ke dalamnya. Maya bangkit dan berjalan ke sisi lain dari pesawat tersebut hingga menemukan semacam hologram yang mengendalikan pesawat ini. Mendadak, alien wujud Profesor Baskoro muncul dari belakang dan mengejar Maya sampai ke dalam celah es. Granat yang dibawa Maya sempat terjatuh dan tidak bisa digapai. Namun saat alien mulai terdesak, Maya dengan cepat mengambil granat tersebut. Mengambil kesempatan, Maya langsung melepas pin granat dan melemparkannya tepat ke dalam mulut alien pas saat Kapten Ryan datang ke sana dengan bingung. Sesampainya di luar, Kapten Ryan mengajak Maya pergi ke markas lain yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat mereka. Namun saat sudah berada di dalam mobil, Maya langsung menunjukkan raut wajah kecewa tatkala melihat anting yang biasa dipakai Kapten Ryan kini sudah tidak ada. Itu artinya sosok Kapten Ryan yang ada bersamanya saat ini adalah alien yang sudah mereplikanya. Maya pun langsung membakarnya saat itu juga. Maya pergi menuju markas lain seorang diri, meninggalkan mimpi buruk ini. Sementara untuk Lukman yang masih terkurung di gudang, ia akhirnya siuman tepat saat helikopter penjemput tiba di keesokan paginya. Tak lama setelah Lukman memastikan sang pilot bukanlah alien, seekor anjing mendadak keluar dari dalam markas dan berlari menuju ke alam bebas. Lukman dengan cepat melakukan pengejaran dan berusaha mengakhiri anjing tersebut yang dicurigai telah terkontaminasi. Dan disinilah film pun berakhir. Gimana menurut kalian? Kalau kamu yang ada di posisi Maya, apakah kamu bisa menyadari dari awal kalau Ryan itu udah jadi alien? Tulis pendapat atau teori kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan alur cerita film keren lainnya. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.